Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada bapak-bapak semua. Baiklah, pada Pagi. pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki materi tentang profil pelajar Pancasila yang terdapat di kurikulum sekolah penggerak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi kita pada hari ini dapat dimanfaatkan pada pembelajaran kita di sekolah nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya, mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Pak Ajis, ada Pak Ajis? Oh, hadir Pak. Pak Selitonga? Ada. Oh ya, ada Pak ya. Aku jangan pemeran lah. Pak Imron belum masuk, Pak Imron? Ada materi. Pak Imron belum hadir Pak. Oh, iya. Mungkin terkendala jaringan dan Pak Adi ini belum masuk ya. Ya Pak Adi juga ini. Ya, baiklah. Akan saya mulai Ya, dari silakan. kita hari ini. Ya, silakan paparkan saja. Ya. Ini anak. Definisi profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu, sudah paham dan sudah familiar atau sudah terbiasa mengenal kata Pancasila yang setiap hari Senin biasanya kalau kita upacara selalu kita ucapkan dan bacakan. Nah, di program sekolah penggerak kurikulumnya lebih ditekankan memasukkan nilai-nilai karakter Pancasila, profil Pancasila tersebut. Di profil pelajar Pancasila ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada 6, jadi bukan kalau Pancasila kan ada 5 sila, tapi kalau definisi profil pelajar Pancasila kita ada 6 dimensi. Baiklah, untuk dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini lebih terkaitan dengan nilai-nilai agama. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu harus menghayati adanya keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak agama-agama yang sudah diakui. Ada agama Islam, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada Hindu, Buddha, ada Konghucu, dan lain-lain. Nah, semua agama di Indonesia sudah diakui dan tidak boleh memaksakan kehendak agamanya ke agama yang lain. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam beragama, yaitu akhlak yang baik kepada diri sendiri. Contohnya menjaga badannya ya dengan cara makanan yang bergizi, beristirahat, kemudian dengan mungkin berolahraga. Kemudian akhlak yang baik kepada sesama manusia, saling menghormati, menyayangi, kemudian kepada alam dan kepada negara Indonesia. Kepada alam bisa mencintai tanah air, bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai. Mungkin di rumah bapak-bapak ada sungai atau ada aliran air. Pak Ajis, rumahnya ada Pak? Ada. Iya. Ya. Dekat sawah Pak ya? Kebetulan tepat di sawah, ada kolam, ada sungai, irigasi, ada. Nah, apalagi kalau di Belitang itu terkenal dengan lumbung pangan Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia.
pasti ada Iya, irigasinya. Pak. Betul, Pak. Iya. Jadi salah satu cara kita mencintai alam tersebut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, akibatnya bisa mengerugikan kita sendiri, terutama sawahnya menjadi kotor, bahkan bisa jadi di keracunan nanti, tanaman-tanamannya bisa mati. Untuk Pak Silitonga mungkin di rumahnya, sekitar rumahnya ada aliran sungai atau ada hutan, Pak ya? Ada. Ada. Nah, itu salah Ya. satu contohnya. Ya, bisa kalau di hutan tidak menebang sampah, menebang pohon sembarangan, tidak Iya. menangkapin hewan-hewan langka. Mungkin di Kalimantan itu, kalau tidak saya dengar itu ada burung yang Masih Pak, masih ada. ya burung apa itu Pak namanya Pak? Rangkong bukan Pak ya? Yang maksudnya Bang terkenal ya. Burung yang Orang Aro, eh, Enggrang. enggrang Pak ya? Enggrang. Iya, Itu termasuk burung langka yang dilungkang, ya enggrang. Ya, itu. Iya. Iya, karena langka itulah kalau ada orang yang memburu bisa saja punah, ya Pak ya. Iya ya. Di Lanjut ya Pak. Kalimantan, terutama Ya. Kalimantan tuh ada enggrang, orangutan, ya sangat Orangutan. langka ya, Iya sangat Pak. langka sekarang. Apalagi di Kalimantan sekarang terkenal dengan penambangan yang luar biasa besarnya Pak ya. Sudah Ya, mulai oke. diobservasi, sudah mulai digali semua. Itu Ya. bisa mengakibatkan terjadinya Kerusakan lingkungan lah. kerusakan lingkungan ya Pak ya. Sangat sayangkan sekali. Iya, iya. Ya, kita lanjut ya Pak. Yang kedua Ya, silakan adalah lanjut. ya berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Jadi dengan berkebinekaan global, kita harus mencintai budaya kita sendiri. Misalnya Pak Ajus mungkin dari suku Jawa, Pak Selitonga mungkin dari suku Dayak, saya misalnya dari suku Sumatera. Kita harus mencintai suku kita sendiri, suku yang asli orang Indonesia. Tetapi tentu saja tetap harus mengetahui suku-suku yang ada di dunia yang lain. Ada yang mungkin dari Inggris, mungkin dari Australia dan negara-negara lain. Itu harus kita ketahui juga. Tetapi tetap kita harus mencintai dan menghargai budaya-budaya asli Indonesia. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Ambon, dan lain-lain. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budayanya. Jadi walaupun saya misalnya dari suku Sumatera, saya juga harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Jadi tidak boleh mentang-mentang misalnya saya dari Sumatera tidak mau mempelajari atau tidak menghormati budaya-budaya yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya sehingga saling mengenal, saling bergotong royong, saling bekerja sama sehingga dunia lain tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak budaya yang saling melengkapi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran diri akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Mandiri di sini diartikan dengan mampu bekerja dengan kekuatan dirinya sendiri, sadar dirinya sendiri. Misalnya merasa dirinya kurang terhadap sesuatu hal, kita harus belajar untuk menguasai hal yang tidak bisa itu tersebut.
dengan mandiri. Kemudian bergotong royong. Ya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Pelajar Indonesia diharapkan selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi atau saling bekerja sama. Misalnya dalam antar kelompok, mungkin di dalam kelompok itu ada yang tingkatannya baik, sedang, dan sangat baik. Nah, jadi ketika kita berkolaborasi, yang tidak bisa berkolaborasi dengan yang bisa dan yang lebih baik tadi, maka akan terjadi penyesuaian. Sehingga dari tidak bisa lama-lama diharapkan menjadi bisa. Dan yang bisa tadi diharapkan menjadi pintar atau lebih baik dari sebelumnya. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi. Maksud di sini dalam saling kerjasama tersebut tidak boleh acuh tak acuh atau tidak memikirkan anggota yang lain. Kita harus bergotong royong, kita harus peduli dengan kawan-kawan kita tersebut. Jadi misalnya kawan tersebut ada kesulitan atau kesusahan, harusnya kita bantu. Dan kemudian berbagi dengan sesama. Dan untuk yang merasa pintar atau yang merasa lebih dari yang lain, diharapkan dan diharuskan pada profil pelajar Pancasila ini dengan tidak pelit-pelit ilmu dan tidak mudah atau tidak mau membantu, karena kita yakin kalau ilmu itu atau sesuatu itu kalau kita bagikan akan semakin bertambah atau semakin kuat, bukan semakin berkurang. Ya, karena ilmu berbeda dengan harta atau uang. Kalau uang dibagi-bagikan bisa habis, tapi kalau harta atau kalau ilmu, maksud saya, jika kita bagikan, maka ilmu itu akan semakin kuat di kita. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dalam mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Jadi bukan hanya mengungkapkan ucapan itu tidak ada dasarnya. Terlebih dahulu jika kita mengucapkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu itu harus didasarkan fakta dan data yang terlebih dahulu sehingga bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membuat cepat dan berkontribusi memecahkan masalah. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi. Jadi jika ada informasi yang masuk atau berita yang masuk, terlebih dahulu jangan kita terima mentah-mentah, tapi harus kita analisis dulu kebenarannya. Kita cross check dulu dengan data-data yang ada. Jadi yang dihasilkan murni atau valid. Lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksinya pemikiran dan proses berpikirnya. Dan terakhir, profil pelajar Pancasila adalah kritis, kreatif. Yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, asli dari karyanya sendiri. Bukan hasil ciplakan, bukan hasil karya orang lain kemudian diubah namanya menjadi karyanya, tapi harus murni dari dirinya sendiri, keluar dari pikirannya, buatan tangannya sendiri. Kemudian bermanfaat. Bermanfaat apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, bukan hanya sebagai hiasan saja. Kemudian bermakna. Kemudian berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata. Jadi hasil kreatif itu bukan hanya barang atau benda, juga bisa ide-ide atau gagasan. Kemudian tindakan atau perilaku. Kemudian
independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang memiliki bisa menghasilkan gagasan. Ya, jadi ide-ide, kemudian karya dan tindakan yang asli atau orisinil. Memiliki keluasan berpikir, jadi tidak kaku. Bisa beradaptasi dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak baku atau tidak seperti keras seperti itu. Ini harus lunak. Ya, begitulah materi kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya utarakan. Silakan Pak Ajis. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya, siap. Mengenai profil pelajar Pancasila ya Pak ya, itu kan di dalamnya banyak sekali komposisi-komposisinya, tentunya untuk mewujudkan merdeka belajar ya Pak ya. Ya, betul. Nah, di sini perlu kita ketahui kapasitas peserta didik di sekolahan masing-masing tiap instansi itu kan berbeda-beda Pak ya kemampuannya. Ya. Nah, itu bagaimana solusi untuk mewujudkan agar dia bisa terwujudnya merdeka belajar dan tercapai profil belajar Pancasilanya tersebut. Terima kasih. Oke. Kita semua tahu di sekolah kita bukan hanya terdiri dari satu golongan atau satu misalnya orang tuanya satu pekerjaan, tetapi terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam suku bangsa. Mungkin ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Dayak, mungkin ada yang Jayapura, Papua. Semuanya harus kita rangkul. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Jadi dalam sekolah itu kita jangan sampai lebih menitik beratkan misalnya kita bersuku Jawa hanya baik atau hanya bagus kepada suku sesama suku kita saja dengan meniadakan suku yang lain. Itu cara yang salah. Jadi kita harus merangkul semuanya. Kita harus adil kepada semuanya. Jadi misalnya suku Jawa mendapat perlakuan seperti ini, yang lainnya juga harus seperti itu. Jadi jangan dibeda-bedakan. Mungkin seperti itu Pak Ajis. Mantap. Ya, silakan. Nanti Pak Ajis bagaimana? Oke Pak, siap Pak. Bagus. Terima kasih Pak ya. Ya, mungkin terakhir ini dengan Pak Silitonga. Silakan Pak Silitonga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Silitonga, mau bertanya dengan Pak Anja. Ya. Ayo saya tanyakan gini. Bagi kita seorang guru, kiat-kiat apa saja yang kita lakukan untuk penerapan kepada anak didik kita yang berhubungan tadi dengan masalah keimanan. Ya. Keimanan yaitu kepercayaan kita. Apa yang dilakukan oleh guru ya kepada anak didiknya, kiat apa saja penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh gurunya supaya itu tertanam dalam kehidupan mereka, contohnya saling menghargai, ada toleransi di situ. Apa yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya, khususnya guru penjaskes. Ya, siap. Terima kasih pertanyaan Pak Silitonga, dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila tadi berkaitan dengan agama yang berbeda-beda di dalam misalnya suatu kelas. Nah, bagaimana cara kita menggalinya? Sama seperti pertanyaan Pak Ajis tadi, kurang lebih kita tidak boleh memaksakan atau menyinggung-nyinggung yang berbeda dengan agama dengan kita. Kita harus merangkul semuanya, Pak. Jadi misalnya sebelum pelajaran, biasanya pelajaran PJOK kita mulai kan biasanya berdoa dulu. Nah, sebagai seorang guru penjas yang memiliki misalnya murid-murid dari agama lain, kita bisa mulai berdoa misalnya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, seperti itu Pak. Jadi bukan hanya misalnya kita
misalnya kita Ya, agamanya Islam, tapi di dalam kelas kita tuh banyak agama-agama yang lain. Misalnya kita berdoanya menggunakan agama Islam. Nah, itu cara yang tidak tepat menurut saya. Kita tidak merangkul semua peserta didik kita yang seharusnya kita rangkul. Kecuali dalam kelas itu hanya sama agamanya seperti agama kita. Seperti itu Pak Sritonga. Ya, Bagaimana? mantap, mantap, sip. Ya, Oke, terima sip. kasih. Ya. Dipuaskan. Ya, saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panja, ada yang mau tanyakan Panja?